Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Berita Maluku Antarnusa edisi Minggu 27 November 2016. Beragam berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini dan inilah cuplikan berita utama. Kondisi anak penderita gizi buruk di Seram bagian timur mulai membaik. DPRD Maluku setujui 5 ranperda yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku. Pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita penting lainnya. Saya Jaki Apapalia, inilah Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, kondisi Neneng Niulain, anak penderita gizi buruk di Desa Tubir Masing, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur, mulai membaik. Berat badannya telah bertambah 1 kg. Namun pihak rumah sakit belum dapat memastikan kapan Neneng bisa pulang ke rumah. Setelah mengalami perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Bula selama 12 hari, kondisi Neneng Niulan mengalami perubahan yang positif. Sebelumnya, saat diperiksa di Desa Tubir Wasuyang beberapa waktu lalu, berat badan Neneng hanya 5 kg. Berat badan Neneng sempat turun menjadi 4 kg saat baru tiba di Rumah Sakit Umum Bula. Setelah menjalani perawatan sejak tanggal 12 November lalu, berat badan Neneng bertambah sekitar 1 kg lebih atau bertambah lebih dari 20 gram per hari. Saat ini berat badan Neneng telah mencapai 5 kg lebih. Dokter Rumah Sakit Umum Bula, Rina Kartika mengatakan Neneng Niulain menderita gizi buruk tipe marasmi atau kekurangan karbohidrat. Dokter Rina Kartika mengatakan kondisi Neneng dalam kategori normal, yakni tidak terinfeksi tambahan lain. Rina Kartika mengungkapkan kendati kondisi Neneng membaik, namun pihaknya belum dapat memastikan kapan pasien dapat diperbolehkan pulang ke rumah. Pihaknya harus memastikan kondisi Neneng benar-benar sehat sebelum dipulangkan. Kondisinya alhamdulillah ada peningkatan dari trennya berat badan yang meningkat, toleransinya dia bagus. Insya Allah kita bisalah melanjutkan tata laksana ini. Jadi tapi itu tadi yang dilihat, maksud saya tidak sekedar dari sisi anak, tapi dari sisi keluarga, utamanya kedua orang. Sebelum Neneng diperbolehkan kembali ke rumah, pihak rumah sakit harus memastikan kesiapan keluarga pasien untuk memenuhi asupan gizi bagi Neneng. Pihak rumah sakit khawatir kondisi di rumah keluarga Neneng tidak mendukung tata laksana gizi buruk karena hasil perawatan di rumah sakit tidak dapat berlanjut hingga ke rumah. Rina Kartika mengatakan akan memberikan pemahaman kepada keluarga Neneng tentang tata laksana penanganan gizi buruk di rumah. Dari Bula, Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penetapan dan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku terhadap 5 rancangan peraturan daerah usul pemerintah daerah Maluku tahun 2016 akhirnya disetujui DPRD Maluku menjadi peraturan daerah. Penetapan dan persetujuan atas 5 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku masa sidang tahun 2016, yakni Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang pembentukan produk hukum daerah, Peraturan Daerah tentang lambang daerah, Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku tahun 2013-2033, Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku.
Wakil Ketua DPRD Maluku Said Muzakir Asagaf saat memimpin rapat paripurna menyampaikan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta seluruh jajarannya atas kerjasama yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam menyelesaikan proses pembahasan kelima Ramperda yang disetujui DPRD Provinsi Maluku tahun 2016-2017. Said Muzakir Asagaf berharap dengan ditetapkannya Ramperda tentang perangkat daerah menjadi Perda akan mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif. Untuk itu perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat. Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua mengatakan penetapan dan persetujuan atas 5 buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku pada sidang paripurna DPRD Maluku tahun 2016 sangat penting dan strategi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat di Maluku. Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua mengatakan penetapan dan persetujuan atas 5 buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku pada sidang paripurna DPRD Maluku tahun 2016 sangat penting dan strategi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Maluku. Rahmalatu Konsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, pelayaran perintis di Provinsi Maluku sejauh ini belum maksimal. Operasional perintis masih terkendala minimnya armada kapal pengganti. Pelayaran perintis sejak dikelola PT Pelni tahun 2016 dirasakan masih kurang optimal. Dalam operasionalnya, pelayaran perintis masih terkendala ketersediaan armada kapal pengganti. Persoalan keterbatasan armada kapal ini disampaikan Dinas Perhubungan Maluku dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Maluku Kamis kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Beni Gaspers, mengungkapkan pelayaran perintis ke sejumlah rute sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik. PT Pelni yang menangani pelayaran perintis belum dapat melayani beberapa rute dikarenakan keterbatasan armada kapal pengganti. Menyikapi persoalan ini, pimpinan dan anggota Komisi C meminta pihak Pelni dan Dinas Perhubungan lebih maksimal untuk mengantisipasi ketersediaan armada kapal, khususnya di beberapa rute pelayaran. PT Pelni juga diminta mengantisipasi lonjakan penumpang menghadapi perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. Perwakilan PT Pelni Cabang Ambon mengakui rute pelayaran ke beberapa tempat belum terlayani dengan maksimal. Dikatakan ada beberapa kapal perintis yang dioperasikan mengalami kerusakan sehingga jadwal pelayaran tertunda karena belum ada kapal pengganti. Untuk mengatasi ini rencananya perbaikan kapal atau docking di awal tahun 2017 nanti akan dilakukan di Ambon dan tidak lagi dilakukan di luar Ambon. Pelayaran perintis di Maluku hingga saat ini sudah tersedia 18 rute pelayaran. Dari jumlah ini, 8 berpangkalan di Ambon, 5 di Tual, dan 5 di Saumlaki. Pada tahun 2016 ini, pemerintah Provinsi Maluku telah mendapatkan penambahan 1 buah kapal, yaitu KM Sabuk Nusantara 63. Yasir Tuarita, Bambang Yudaswara melaporkan. Masih bersama kami di Maluku Antarnusa. Pemirsa, berikut ini dapat Anda ikuti kampanye Pilkada Kota Ambon, Seram bagian Barat dan Kabupaten Buru yang kami kemas dalam segmen Pilkada 2017. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Risat Lohana Pesi Syarif Hadler memperteguh komitmen untuk melayani masyarakat jika terpilih memimpin kota Ambon periode berikutnya. Komitmen ini dinyatakan dalam kampanye tatap muka bersama warga Batu Gantung Dalam Kamis sore.
Warga Batu Gantung Dalam, Bagada menyambut kedatangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Luanapesi Syarif Adler dengan antusias. Tarian cakalele maupun alunan musik trompet mengiringi kedatangan pasangan berakronim Paparisa baru memasuki kawasan itu. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Richard Luanapesi Syarif Adler, tidaklah asing bagi warga Bagada. Pasalnya sejumlah bukti pembangunan yang dilakukan selama memimpin kota Ambon telah dirasakan warga setempat. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Adler dalam orasi politiknya di hadapan warga Bagada menyatakan, jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon, Bagada menjadi tanggung jawab dan perhatian pasangan Paparisa baru. Pembangunan talut, jalan dan infrastruktur lainnya akan terus digenjot demi kemaslahatan warga itu. Syarif Adler mengaku Paparisa baru tidak akan berjanji, namun akan memberi bukti nyata bagi warga kota yang dicintainya. Menurutnya selama kepemimpinan Richard Luanapesi 1 periode lalu telah memberikan banyak bukti pembangunan yang telah dan tengah dirasakan warga kota ini. Dengannya tidak ada lagi yang perlu diragukan oleh warga Bagada untuk memilih pemimpin masa depan kota ini. Calon wali kota Ambon Richard Luanapesi menyatakan apresiasi yang tinggi bagi warga Bagada terhadap kontribusi dan dukungannya bagi pembangunan kota ini. Hal ini menunjukkan komitmen tepat warga tersebut untuk kemajuan dan masa depan kota Ambon. Luanapesi mengaku hanya pemimpin yang rendah hati yang mampu mendengar keluh kesah dari warganya. Batu Gantung Dalam akan menjadi komitmen pasangan Paparisa dalam agenda pembangunan jika dipercayakan warga setempat untuk memimpin kota ini 5 tahun mendatang. Melki Latusaules, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, dalam memperkuat basis pemenangan, pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina gencar menggalang konsolidasi. Salah satu yang dilakukan adalah memantapkan konsolidasi di internal partai politik pengusung. PKPI merupakan salah satu dari 9 parpol pengusung pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina yang dikenal dengan jargon pantas dalam Pilkada Kota Ambon. Ke-9 parpol pengusung pasangan pantas memiliki 25 kursi di DPRD Kota Ambon. Modal 9 parpol dengan 25 kursi di DPRD Kota Ambon menjadi pemicu pasangan pantas untuk memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Masalah ini mengemuka dalam silaturahmi antara pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina dengan pengurus DPP dan DPK PKPI. Sekretaris DPP PKPI Maluku Hussein Lesi menyatakan sebagai salah satu dari 9 parpol pengusung pantas, pihaknya akan terus memperkuat basis dalam memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. PKPI akan melakukan langkah-langkah strategis atau langkah-langkah pemenangan untuk memenangkan pertarungan ini, dan kami yakin dan percaya bahwa pasangan pantas dipastikan akan menang proses Pilkada Kota Ambon ini. Sementara Ketua DPK PKPI Ambon Yuliana Patipelohi menegaskan pihaknya sejak dari awal hingga kini terus berproses untuk memenangkan pasangan pantas dalam Pilkada mendatang. Ada berbagai saran-saran yang dimasukkan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memacu lagi bagaimana pasangan Papoli dan Pasam lebih lagi dalam kampanye-kampanye, dan pada akhirnya Papoli dan Pasam akan menjadi pemenang dalam Pilkada 2017 nanti. Dalam silaturahmi ini, calon wali kota Paulus Kastanya berharap kepada pengurus dan kader PKPI yang ada di daerah ini untuk senantiasa bahu-membahu dan terlibat bersama 8 parpol lainnya memperkuat basis pemenangan pantas. Hal yang sama juga diungkapkan calon wali kota Ambon Samlatu Konsina agar sinergitas kegiatan yang dirancang disesuaikan dengan agenda yang telah diatur oleh koalisi di Rumah Pantas. Adanya sinergitas kegiatan yang dirancang di internal parpol dengan yang diatur oleh tim koalisi nantinya akan memboboti berbagai kegiatan dalam kampanye yang dilakukan di 5 kecamatan yang ada. Boy Nahrum Unga melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain.
Budaya pela dan gandong di Maluku telah terbukti mampu menyatukan perbedaan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pela dan gandong mewujudkan hubungan sosial masyarakat yang harmonis tanpa dibatasi oleh suku, agama, dan ras. Budaya pela dan gandong telah terbukti menjadi alat pemersatu yang ampuh bagi masyarakat Maluku dari waktu ke waktu. Suku, agama, dan ras bersatu dalam ikatan budaya warisan leluhur masyarakat Maluku yang disebut pela dan gandong. Pela dan gandong mengikat seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang. Budaya pela dan gandong mewajibkan warganya untuk saling membantu, melindungi, dan menyayangi satu dengan yang lain. Mereka tidak boleh saling menyakiti, meski berbeda suku, agama, maupun ras. Itulah kekuatan yang terkandung dalam budaya pela dan gandong yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Maluku sebagai alat pemersatu yang ampuh. Dan pemirsa, selengkapnya tentang hubungan pela dan gandong di Maluku akan kami siarkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Pemirsa, masih bersama Maluku Antarnusa. Rektor Universitas Darussalam Ambon, Farida Moni mengatakan, pangkalan data Unidar Ambon yang ditutup sementara oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi beberapa waktu lalu telah dibuka kembali pada tanggal 21 November 2016. Alasan dibukanya pangkalan data tersebut karena Yayasan Darussalam Maluku dinyatakan menang dalam perkara hukum atas dualisme yayasan yang disengketakan beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut disampaikan Farida Moni saat membuka pelatihan pengembangan dokumen pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi di Kampus B Unidar Ambon tahun 2016. Moni berharap dengan dibukanya pangkalan data Unidar Ambon, proses perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya di Unidar Ambon dapat kembali normal seperti sedia kala. Farida Moni menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan Universitas Darussalam Ambon yang legalitasnya di bawah naungan Yayasan Darussalam Maluku. Dengan dibukanya pangkalan data Unidar Ambon, maka seluruh proses akademik kini kembali berjalan sebagaimana mestinya. Rektor Unidar Ambon menyebutkan kegiatan pelatihan pengembangan dokumen pembelajaran yang dilaksanakan berbasis kompetensi bagi para dosen ini merupakan sarana penguatan bagi dosen untuk meningkatkan mutu belajar dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas. Sesuai dengan perkembangan, oleh karena itu harus ada atau kurikulum itu harus selalu dinamis. Oleh karena itu pemerintah juga menaruh perhatian dalam hal ini sehingga kita harus selalu menyesuaikan kurikulum ini secara ya, bagaimana kita bisa dengan pengembangan atau dinamisasi daripada kurikulum ini, kita mengharapkan output atau lulusan kita itu betul-betul memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Pangkalan data atau PD Dikti Universitas Darussalam Ambon alhamdulillah sudah diaktifkan sejak hari Senin tanggal 21 November kemarin, dan passwordnya memang ada pada Universitas Darussalam Ambon yang berada di bawah Yayasan Darussalam Maluku yang untuk sementara ini terpusat di Jalan Waihakila, Puncak Kuara. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kompetensi dosen untuk menyusun dan merumuskan rancangan pembelajaran sesuai standar kompetensi akademik. Kegiatan tersebut diikuti para dosen di lingkup Universitas Darussalam Ambon dengan pemateri berasal dari Universitas Unpati dan Universitas Darussalam Ambon yang rencananya berlangsung selama 3 hari. Abu Saubawa Cak Tamaila melaporkan.
Pemirsa, sekitar 150 kepala sekolah SD dan SMP di lingkungan pemerintah Kota Ambon Jumat lalu mengikuti sosialisasi jabatan fungsional guru. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu keprofesian dalam rangka memberikan informasi tentang teknis kegiatan dan angka kredit yang dapat diperoleh guru untuk setiap jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Kota Ambon dan dijadwalkan hanya diikuti 80 peserta. Namun yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi jabatan fungsional guru tersebut melebihi kapasitas, yakni 150 peserta. Ketua penyelenggara Amnala Tukonsina mengatakan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional guru SD dan SMP di lingkup pemerintah Kota Ambon ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan wawasan keprofesian dalam rangka memberikan informasi tentang teknis kegiatan dan angka kredit yang dapat diperoleh guru untuk setiap jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Asisten 2 Sekda Kota Ambon, Novel Masuku, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan beberapa strategi dalam upaya pengembangan profesi guru sesuai tuntutan Kepmen nomor 16 tahun 2009 akan dijabarkan lebih detail pada sosialisasi jabatan fungsional dan angka kredit bagi guru ini. Novel Masuku mengatakan secara umum pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran MGMP dan kelompok kerja guru KKG, menjalin kerjasama dengan pihak lain dan mengadakan kunjungan belajar bagi guru. Novel berharap agar peserta sosialisasi jabatan fungsional guru dan angka kredit ini dapat memahami dan mencermati informasi yang dijelaskan dalam simulasi dan petunjuk teknis yang diberikan narasumber, sehingga akan memudahkan pemahaman secara utuh dan mampu mengimplementasikan Permenpan secara baik dan terarah. Rahmala Tukonsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, Lembaga Pendidikan Penerbangan Cipta Persada Angkasa Jaya atau CPA Ambon mulai mensosialisasikan ke masyarakat eksistensi lembaga tersebut. Hal ini dilakukan dalam konvoi bersama siswa penerbangan dan penarik ojek ke Kota Ambon untuk membagi-bagikan pamflet lembaga pendidikan tersebut. Lembaga Pendidikan Penerbangan Cipta Persada Angkasa Jaya CPA baru-baru ini melakukan konvoi sepeda motor untuk memperkenalkan keberadaan lembaga pendidikan itu ke masyarakat. Konvoi ini dilakukan bersama sejumlah siswa penerbangan CPA bersama penarik ojek. Konvoi tersebut mengambil start dari lokasi lembaga pendidikan itu di kawasan Lateri dan menyinggahi 10 titik singgah di Kota Ambon. Pada titik-titik singgah ini dibagikan pamflet tentang Lembaga Cipta Persada Angkasa Jaya bagi masyarakat. Lembaga Pendidikan Cipta Persada Angkasa Jaya telah melahirkan sejumlah tenaga kerja dalam bidang penerbangan yang bekerja melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang di sejumlah bandara. Lulusan Cipta Persada saat ini telah bekerja di sejumlah bandara di tanah air. Hal ini didukung kerjasama lembaga pendidikan itu dengan salah satu perusahaan yang melayani jasa ground handling atau layanan areal bandara, Pratita Titian Nusantara. Beberapa orang tua mengaku bangga dengan keberhasilan anaknya yang mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan itu. Sehingga bahwa kita punya harapan untuk anak-anak kita ke depan. Dan CPA ini paling tidak salah satu lembaga pendidikan yang membina dan menggembleng anak-anak kita di Maluku untuk mandiri. Tidak lagi bergantung pada orang tua. Tapi dengan pendidikan ini kemudian membentuk dia menjadi seorang yang mandiri, yang kemudian juga bisa punya lapangan pekerjaan untuk membiayai masa depan. Melkilatus Saule, Sarlas Bolaman melaporkan. Pemirsa, dalam berbagai gumulan yang menumpuk telah mengantarkan tapak-tapak warga sektor 6 Jemaat GPM Betel menuju tapal batas untuk menengadah kepada Tuhan.
Umat Kristiani termasuk warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel kini berada dalam masa penantian datangnya Tuhan yang takkan mengingkari janjinya dan rencananya selalu indah dalam kehidupan umat manusia. Putaran waktu yang bergerak cepat dalam berbagai gumulan yang menumpuk telah menghantarkan tapak-tapak warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel menuju tapal batas untuk menengada kepada Tuhan. Dalam penyusuran perjalanan sepanjang tahun 2016, terkadang membuat umat manusia hampir hilang arah karena berbagai beban hidup yang terasa berat dan menindih. Namun dalam penantian datangnya Tuhan yang tak akan mengingkari janjinya dan rencananya selalu indah dalam kehidupan umat manusia, warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel senantiasa bersuka cita. Mengiringinya terlafaz untayan nada syukur dari warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel kepadanya sembari terus meneguhkan penantian waktu. Pendeta Nyonya M. Takaria menguraikan masalah ini dalam ibadah pencanangan Adventus sektor 6 Jemaat GPM Bethel. Melalui pencanangan Adventus, Pendeta Nyonya M. Takaria mengajak warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel menyongsong Tuhan yang akan datang untuk umat manusia. Janganlah takut, sebab kuasanya telah mengalahkan segala kegelapan dan membawa umat manusia untuk menikmati terang. Tuhan yang dinantikan akan datang untuk menggenapi janjinya dan keselamatan yang menyelimuti bagi umat manusia. Sementara Koordinator Pencanangan Adventus Yusuf De Vretes menyatakan Yesus Kristus yang berkuasa di jagat raya namanya akan selalu termasyhur dalam setiap hati generasi orang-orang beriman, termasuk warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel. Kita berbicara Adventus, ini saat-saat penantian, ya. Tanpa Adventus yang ada Natal, prinsip orang percaya, prinsip orang beriman. Jadi dalam kondisi itulah maka ketong bersyukur bahwa Adventus itu merupakan jalan untuk ketong masuk Natal. Dan oleh karena itu sebagai orang yang beriman kepada Yesus, salah satunya itu ketong harus dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang sungguh, bukan dengan hura-hura dan segala macam, tapi iman. Saat-saat penantian ini menjadi satu perenungan untuk setiap pribadi-pribadi, setiap umat, setiap orang, setiap rumah tangga, dan setiap persekutuan. Makna daripada minggu-minggu Adventus itu adalah minggu-minggu perenungan penantian kedatangan Tuhan Yesus. Pencanangan Adventus dilakukan oleh Ketua Bakopel Sektor 6 Jemaat GPM Bethel Fritz Noya yang ditandai dengan pembakaran lilin oleh masing-masing ketua wadah organisasi gerejawi. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan anak Tuhan lewat Pawem Watimena ini. Karena begitu ada sukacita yang tersendiri dalam sektor ini. Jadi mungkin lewat momen ini kita berdua setiap saat ya, untuk tetap kita meminta sebagaimana tadi Nats Pendeta bahwa setiap saat kita harus meminta untuk kita dan mengetuk pintu-pintu akan dibuka bagi setiap orang percaya. Melalui pencanangan Adventus ini, warga sektor 6 Jemaat GPM Bethel senantiasa berada dalam semangat menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan harapan untuk merajut hidup yang lebih bermutu, aman dan damai. Boy Nahrum Unga melaporkan.